seorang istri yang baru melahirkan bayi laki-laki. Merasa diabaikan oleh suaminya, Riga, sejak ia naik jabatan dan sibuk dengan pekerjaannya, kehilangan perhatian suaminya. Linde berusaha bertahan demi keluarga mereka. Namun, kenyataan pahit terungkap saat Linde mengetahui Riga memiliki kekasih gelap. Hancur oleh pengkhianatan, Linde memutuskan pergi menjauh bersama bayinya, meninggalkan Riga untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan dan ambisinya. Aku duduk di sofa ruang tamu, memandangi bayiku yang tertidur pulas di gendongan. Wajah polosnya selalu berhasil menenangkan hatiku. Meskipun ada ribuan pertanyaan berkecamuk di kepala, Mas Riga baru saja pulang, dan seperti biasa, wajahnya terlihat lelah tapi entah kenapa. Itu tidak membuatku merasa lebih baik. Akhirnya pulang juga. Mas, kataku pelan. Mencoba menahan emosi yang sudah lama ku pendam. Mas Riga hanya menjawab singkat sambil melepas sepatu, tanpa menatapku. Iya, kerjaan lagi banyak. Maaf baru pulang. Aku menelan ludah. Mencoba mengendalikan perasaan. Mas, akhir-akhir ini kamu sering banget pulang malam. Aku ngerasa kita udah nggak punya waktu bareng lagi. Kamu bahkan nggak pernah nanya soal aku atau anak kita. Dia diam sejenak, lalu menjawab dengan nada datar. Linde, aku sibuk. Posisi aku sekarang nggak gampang. Banyak tanggung jawab yang harus aku pikul. Kata-katanya seperti menambah beban di dadaku. Tapi aku juga istrimu. Mas, aku butuh kamu. Anak kita butuh kamu. Kalau kamu terus begini, aku takut hubungan kita jadi makin jauh. Mas Riga akhirnya menatapku. Ada sorot bersalah di matanya. Tapi dia tetap mempertahankan nada tegasnya. Aku ngerti, tapi aku ngelakuin ini semua buat kamu dan anak kita. Supaya masa depan kita terjamin. Aku tertawa kecil. Getir, air mata mulai menggenang di sudut mataku. Apa gunanya masa depan kalau aku kehilangan kamu di masa sekarang? Aku gak butuh uang sebanyak itu. Mas, aku cuma butuh kamu ada di sini. Sama aku dan anak kita. Dia terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Aku tahu dia lelah. Tapi aku juga lelah merasa sendirian meski aku punya suami. Dengan suara yang hampir bergetar, aku berkata lagi, Mas, aku gak minta banyak, sedikit aja. Waktu kamu buat aku dan anak kita, itu lebih berharga dari apapun. Mas Riga menggenggam tanganku pelan. Sorot matanya melembut. Tapi aku tahu ini bukan akhir dari masalah kami. Aku hanya berharap dia benar-benar mengerti betapa hancurnya hatiku selama ini. Aku memandangi bayi kecilku yang sedang terlelap di pelukan. Wajahnya yang polos dan mungil adalah sumber kekuatanku. Meski hati ini terasa berat, aku ingin bahagia. Tapi nyatanya rasa sepi ini lebih sering hadir. Bukankah seharusnya aku punya seseorang yang berbagi tanggung jawab? Bukankah Riga, suamiku, ada untukku dan anaknya? Saat pintu kamar terbuka, aku menoleh. Riga masuk dengan langkah tergesa. Setelan kerjanya masih rapi. Seperti biasa, dia terlihat sibuk, membawa tumpukan dokumen. Aku menarik napas dalam, mencoba menahan sesak yang ingin tumpah. Mas, aku memanggilnya lembut, tapi ada nada terluka dalam suaraku. Dia berhenti sejenak, lalu menatapku dengan cepat. Ada apa? Linde, aku lagi buru-buru. Hari ada presentasi penting. Aku harus siapin semuanya. Kata-katanya menusukku, tapi aku tetap mencoba bicara. Mas, bukankah hari ini kamu libur? Kenapa kamu harus bekerja? Kataku yang mulai kecewa. Kupikir dia akan berada di rumah untuk menemaniku dan bayinya. Maaf, aku lupa memberitahukanmu. Hari ini aku harus bekerja karena ada proyek yang harus aku dapat. Mas, aku mencoba menahan sesaknya di dada, walaupun air mata ini ingin keluar. Aku mencoba menahannya. Aku mau tanya sama kamu. Kapan terakhir kali kita makan bersama? Kapan terakhir Mas duduk di sini, di sebelahku, menemani anak kita? Dia menghela napas panjang. Seolah-olah aku beban lain dalam hidupnya. Linda, aku kerja buat kalian. Semua ini demi masa depan kita. Kamu gak ngerti. Ya, aku merasakan hatiku mencelus. Aku ngerti. Mas, tapi apa gunanya semua itu kalau sekarang kita bahkan gak merasa seperti keluarga? Aku gak butuh uang sebanyak itu. Aku cuma butuh Mas di sini. Sama aku, sama anak kita. Riga terdiam. Wajahnya berubah lembut sejenak. Tapi tak lama kemudian dia kembali ke sikap biasanya. Linda, ini cuma sementara. Nanti, setelah semua stabil, aku pasti lebih banyak waktu buat kalian. Aku ingin percaya. Tapi janji itu sudah terlalu sering aku dengar. Anak kita baru lahir, dan Riga memilih kantor daripada momen-momen pertama yang tidak akan terulang. Aku tahu aku mencintainya.
Tapi kadang aku bertanya-tanya, apakah cinta saja cukup? Dengan suara bergetar, aku akhirnya berkata, Mas, anak kita nggak butuh ayah yang kaya. Dia butuh ayah yang ada. Kalau terus seperti ini, aku takut nanti dia nggak kenal siapa Mas sebenarnya. Lin, kita bicaranya nanti saja. Lin, aku benar-benar sibuk hari ini. Tolong mengertilah kondisiku. Katanya sambil menyiapkan segala. Aku harus selesaikan proyek yang aku garap ini dulu. Dadaku langsung sesak. Nanti, kata itu sudah seperti sahabatnya sekarang. Aku menelan ludah. Mencoba menahan diri. Tapi amarahku tak bisa lagi aku kendalikan. Mas, suaraku terdengar lebih tajam dari yang aku maksudkan. Mas sadar enggak? Anak kita sudah sebulan lebih. Tapi Mas hampir gak pernah ikut jagain dia. Tangannya berhenti mengetik. Tapi ia tetap tidak menatapku. Linda, aku kerja keras ini buat kalian juga. Apalagi yang kamu mau. Aku tertawa pendek. Tapi pahit. Aku mau suami yang dulu. Mas, suami yang selama 10 tahun selalu bilang betapa dia ingin jadi ayah. Tapi sekarang, setelah anak ini lahir, Mas malah kayak orang asing. Kali ini ia menatapku. Wajahnya terlihat lelah. Tapi aku tak peduli. Apa maksudmu orang asing? Aku cuma sibuk. Kamu tahu kan? Tanggung jawab di kantor semakin besar. Balasnya. Dan disitulah hatiku benar-benar pecah. Aku mendengar diriku sendiri tertawa kecil sambil menangis. Tanggung jawab di kantor semakin besar. Ya, dan tanggung jawab di rumah semakin kecil. Mas lupa gimana kita dulu berjuang? Aku bisa melihat wajahnya berubah. Tapi aku tidak peduli. Aku terus berbicara. Puluhan kali gagal. Konsultasi dokter. Obat-obatan. Aku yang harus melewati semuanya. Rasa sakitnya. Kecewanya. Tapi aku bertahan. Mas, karena aku tahu Mas selalu ada buatku. Tapi sekarang, air mataku sudah deras mengalir. Aku tak peduli lagi apakah dia merasa bersalah atau tidak. Aku merasa seperti orang bodoh yang berjuang sendirian. Padahal dulu kami selalu berjanji akan menghadapi semuanya bersama. Sekarang aku merasa sendirian. Mas, misiku akhirnya. Padahal anak ini yang sekarang Mas abaikan adalah anak yang dulu Mas nanti-nantikan selama 10 tahun. Ia diam. Tapi aku tidak lagi menunggu jawabannya. Aku berdiri, menggendong anak kami, lalu berjalan ke kamar. Aku lelah, bukan hanya karena menjaga bayi, tapi juga karena menjaga hati yang perlahan-lahan hancur. Hari itu terasa seperti hari-hari sebelumnya. Setiap percakapan antara aku dan Mas Riga semakin datar, kosong. Setiap kali aku mencoba mengajaknya berbicara, ia selalu menghindar. Aku duduk di ruang tamu, memeluk bayi kami yang sedang tertidur. Rasa lelah dan frustasi menyatu dalam dadaku. Aku menatap pintu depan yang baru saja dibuka, dan Mas Riga masuk dengan wajah yang sama seperti beberapa hari terakhir, letih, terburu-buru, dan seolah tak melihat keberadaanku. Ia melewati aku tanpa sepatah kata pun. Mas, suaraku terdengar lirih. Bahkan aku sendiri ragu apakah ia akan mendengarnya. Tapi aku tetap mencoba. Mas, kita perlu bicara. Mas Riga hanya mengangkat bahu, sambil terus berjalan menuju ruang makan. Nanti saja. Lin, aku capek. Jawabnya, seolah membuang-buang kata-kata yang baru saja aku ucapkan. Aku menggigit bibir, menahan amarah yang mulai meluap. Bagaimana bisa ia sebegitu mengabaikanku? Bagaimana bisa ia lebih memilih menghindar daripada menyelesaikan masalah yang jelas-jelas ada di depan mata? Aku mengejarnya. Tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Mas, kenapa sih setiap kali aku bicara, Mas selalu menghindar? Ia hanya menatap ponselnya, seolah aku tak ada di sana. Aku gak ada waktu buat ini. Lin, jawabnya tanpa emosi. Rasa kecewa semakin membekapku. Aku merasa seperti berbicara pada tembok. Mas lupa ya? Kita sudah lama menunggu anak ini, tapi sekarang, Mas malah menjauh. Mas Riga berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan yang seolah penuh kebingungan. Aku gak menghindar. Lin, aku cuma butuh ruang. Aku gak ingin berdebat. Ruang? Apakah ia benar-benar merasa butuh ruang? Ataukah ia hanya mencari alasan untuk menjauh dari tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah? Ruang? Apa itu yang Mas butuhkan? Aku gak peduli lagi soal ruang. Mas, aku cuma mau kita kembali seperti dulu. Aku cuma butuh Mas di sini, bersama aku dan anak kita. Namun, jawabannya hanya lebih mengecewakan. Aku capek. Lin, aku kerja keras buat kita. Tapi kamu terus menganggap aku gak peduli. Aku terdiam, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Drama? Aku gak mau drama. Mas, aku cuma mau kita sama-sama merawat anak kita. Itu gak bisa jadi alasan buat Mas terus menjauhkan diri. Aku melihat dia berbalik dan berjalan menjauh, menatapku dengan rasa lelah yang lebih dalam.
Aku nggak tahu harus gimana lagi. Lin, itu dia. Kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya. Aku merasa seperti dikecewakan sekali lagi. Aku ingin sekali berteriak. Ingin sekali mengatakan bahwa aku sudah lelah berjuang sendirian. Tetapi tak ada gunanya. Ia sudah terlalu jauh pergi. Aku berdiri dan memeluk anak kami yang masih tertidur. Rasanya seperti aku harus menjadi segalanya. Bukan hanya untuknya, tapi juga untuk kami berdua. Namun aku tak tahu sampai kapan aku bisa bertahan sendirian dalam kebisuan ini. Malam itu, setelah beberapa hari perang dingin, aku terjaga di ranjang, memeluk anak kami yang tidur di sampingku. Mas Riga tertidur lelap di sebelahku. Tapi ponselnya yang tergeletak di atas meja samping ranjang terus bergetar. Suara getarannya yang berulang mulai mengganggu. Dan tanpa pikir panjang, aku mengambilnya. Aku hanya ingin memastikan apakah ada pesan penting dari kantornya, mungkin rapat atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi saat aku membuka layar ponselnya, jantungku langsung berhenti. Pesan-pesan yang masuk bukan dari rekan kerja atau kolega, melainkan dari seorang perempuan. Nama yang muncul di layar bukan nama yang familiar bagiku. Dan pesan-pesan itu rasanya seperti sebuah pukulan yang sangat keras. Pesan pertama, kangen banget. Mas, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Semoga kita bisa ketemu lagi secepatnya. Aku suka banget sama perhatian kamu akhir-akhir ini. Pesan kedua, Mas, kamu selalu bisa bikin aku merasa spesial. Malam ini aku nggak bisa tidur mikirin kamu terus. Aku harap kamu juga nggak bisa berhenti mikirin aku. Hatiku berdebar kencang dan tubuhku terasa kaku. Ini bukan hanya sekadar pesan biasa. Ini adalah pesan yang penuh dengan keintiman. Dengan kata-kata yang seharusnya hanya ada antara suami dan istri. Aku terkejut, kecewa, dan bingung. Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mas, gumamku agar suaraku tidak keluar. Tangan aku gemetar, dan aku merasa seperti semua perasaan yang aku simpan selama ini, kecewa, marah, dan frustrasi muncul sekaligus. Aku memandang Mas Riga yang tidur di sampingku. Tampak tak terganggu oleh apapun yang terjadi. Aku tak tahu harus bagaimana. Semua pertanyaan muncul dalam kepalaku. Kenapa ia melakukan ini? Kenapa dia menyembunyikan hal ini dariku? Aku tahu ini adalah langkah yang sangat besar. Dan aku tak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Aku menutup layar ponselnya, berusaha menenangkan diri. Tetapi rasa sakit itu tak bisa aku sembunyikan lagi. Aku harus menghadapi kenyataan ini. Meskipun aku tahu itu akan menghancurkan segala yang pernah kami bangun. Malam itu, setelah mengetahui isi pesan-pesan di ponsel Mas Riga, aku merasa seperti dunia runtuh di sekitarku. Jantungku berdetak sangat cepat. Rasanya aku tak bisa bernapas. Semua pertanyaan dan perasaan yang selama ini ku pendam kini tiba-tiba menemukan jawabannya. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam ponsel Mas Riga dengan gemetar. Setiap kata dalam pesan itu mengingatkanku pada kenyataan yang sangat menyakitkan. Ternyata, sikap acuh dan menghindar yang selama ini aku rasakan bukan karena kesibukannya di kantor, tapi karena dia sudah memiliki wanita lain yang bisa memberinya perhatian, kasih sayang, dan kebahagiaan yang selama ini aku harap bisa kuterima. Aku ingin berteriak, ingin membangunkan Mas Riga dan menanyakan segala sesuatu yang selama ini aku simpan. Tapi entah kenapa tubuhku terasa begitu lelah. Mungkin karena aku sudah terlalu lama berjuang sendirian, berharap bahwa dia akan kembali seperti dulu. Tapi sekarang, aku tahu itu semua sia-sia. Namun, aku tahu bahwa sekarang, mungkin aku yang harus menemukan jalan keluar sendiri tanpa Mas Riga di sisiku. Jika memang Mas Riga sudah melakukan pengkhianatan di dalam pernikahan ini, aku tidak akan lagi bertahan. Aku sudah cukup terluka. Tidak ada alasan lagi untuk tetap tinggal dan mempertahankan hubungan yang sudah rusak. Dalam hati, berbicara dengan penuh tekad, aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan diriku lebih jauh. Aku berhak bahagia. Aku berhak untuk merasa aman dan dicintai, terutama untuk anak kita. Aku menatap ponselnya yang tergeletak di meja, dan hati kecilku berkata bahwa aku tidak perlu lagi menunggu penjelasan dari Mas Riga. Dia sudah memilih jalan hidupnya sendiri, meninggalkan aku dan anak kami dalam kehancuran ini. Jika dia memilih wanita lain, aku tidak akan memaksanya kembali. Aku berdiri, menatap anakku yang tidur dengan tenang, dan perlahan-lahan mulai mengemas beberapa barang untuk pergi. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tetapi aku harus melakukannya. Aku tak bisa membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan masa depan kami berdua. Aku tahu kalau aku tidak bisa meninggalkan semuanya begitu saja. Aku perlu bukti yang kuat tentang pengkhianatan yang telah dia lakukan, supaya tidak ada ruang untuk keraguan. Besok, aku akan ke tempat kerjanya. Aku akan cari tahu semuanya, memastikan bahwa aku tahu setiap detail.
Agar tidak ada yang bisa disangkal oleh Mas Riga, aku mulai mengumpulkan semua bukti yang bisa aku temukan pesan-pesan di ponselnya. Email, bahkan bukti-bukti yang bisa menunjukkan betapa jauh hubungan mereka sudah berjalan. Setiap detil kecil akan aku kumpulkan. Aku harus memastikan bahwa aku tidak meninggalkan satupun celah untuk pembelaan darinya. Aku duduk di kafe yang terletak tidak jauh dari kantor Mas Riga, menunggu dengan sabar. Jam menunjukkan pukul 12 siang, dan aku tahu sebentar lagi jam istirahat akan dimulai. Aku menatap ponselku, berusaha menenangkan detak jantung yang semakin cepat. Akhirnya, setelah 10 menit yang terasa seperti berjam-jam, aku melihat beberapa karyawan keluar dari gedung kantor. Beberapa dari mereka berbicara dengan rekan mereka. Yang lain tampak terburu-buru menuju tempat makan siang terdekat. Dan saat itu, aku melihat Mas Riga keluar dari gedung bersama seorang perempuan. Aku menahan napas. Perempuan itu, dia bukan siapa-siapa yang pernah aku kenal. Mereka berjalan berdampingan, berbicara dengan santai, terkadang tertawa. Mungkin itu bukan hal yang aneh. Tetapi kenapa hati ini merasa begitu sakit? Aku tahu apa yang sedang terjadi. Aku terus mengamati mereka dengan hati yang semakin sesak. Mereka memasuki restoran yang hanya beberapa meter dari tempatku duduk. Aku bisa melihat mereka duduk berdua di meja, berbicara dan tertawa bersama. Jarak mereka semakin dekat. Dia benar-benar melakukannya. Semua yang aku rasa, semua yang aku takutkan, ini kenyataan. Aku memalingkan wajah, menahan air mata yang hampir tumpah. Bagaimana aku bisa tidak melihat ini sebelumnya? Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Semua tanda-tanda itu ada di depan mataku, dan aku memilih untuk mengabaikannya. Tapi sekarang semuanya jelas. Setelah beberapa detik memperhatikan mereka dari kejauhan, aku merasa tidak hanya terluka, tapi juga sangat marah. Rasanya aku ingin berteriak, tetapi aku tahu ini bukan saat yang tepat. Aku harus tetap tenang, mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Tanpa berpikir panjang, aku mengeluarkan ponsel dan mulai merekam mereka. Aku menyorot ponselku, memastikan mereka berdua masuk dalam frame. Mas Riga dan perempuan itu duduk berdekatan, saling berbicara dengan nada akrab dan mesra. Tangan mereka bahkan menyentuh, dan aku bisa melihat senyum-senyum manis di wajah Mas Riga, seperti yang selalu dia tunjukkan padaku dulu. Hati ini semakin hancur saat aku menyaksikan kebahagiaan mereka, seolah-olah aku dan anak kami tidak pernah ada.